وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wah ila sabilihi min khairil ibadat wa afdhalil qurubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila qiyamis saat. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin dari Allah kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang bertemakan waspada akidah sesat dalam Islam, ancaman bagi ukhuwah Islamiyah dan disintegrasi bangsa. Yang mana untuk kesesuaian atau hubungan tema tersebut dengan tema yang akan saya sampaikan, yaitu 7 hikmah dalam ayat dakwah, kita akan membahas insyaallah setengah jam ke depan, yaitu tentang 1 ayat dakwah yang di sana ada 7 hikmah yang sudah kita tulis, dan mungkin nanti beberapa poin bisa diperhatikan di layar. Untuk munasabah atau korelasi hubungan dakwah dengan hal yang berkaitan dengan penolakan paham-paham radikal, atau dalam bahasa Arabnya radikal itu adalah tatarrufiyah, yaitu kekerasan, yang mana kekerasan itu tidak sesuai dengan khususiyah Islamiyah, hal-hal yang menjadi keistimewaan Islam, karena tadi sudah disebut berkali-kali bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, kemudian Rasulullah sendiri juga oleh Allah dinyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, juga Allah menyatakan walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Kenapa di dalam dakwah atau dalam metodenya atau dalam caranya, kurikulumnya itu berpotensi, kalau di situ ada kesalahan, ada kekeliruan, berpotensi menimbulkan yaitu tatarrufiyah, ya, radikalisme tadi itu, ya, yang itu tidak sesuai dengan agama. Yang perlu kita ingat bahwa ada 7 penyebab kenapa muncul radikalisme, muncul sebuah kekerasan, atau juga disebut tasaddud, ya, berlebihan, karena tasaddud terlalu berlebihan itu juga masuk dalam kategori hulu, ya, karena kan dalam Islam itu kan tadi disebut wasat, ya, pertengahan, kuntum khairu ummatin, ya, wasaton, ummatan wasaton itu kan tidak, istilahnya ifrat dan tidak tafrid, ya, tidak ifrat, tidak berlebihan, dan tidak terlalu meremehkan. Ada 7 penyebab yang perlu kita perhatikan untuk menyesuaikan atau hubungan munculnya pemahaman radikal dengan kekeliruan di dalam dakwah. Yang pertama adalah fikroh. Radikal itu muncul, ya, penyebabnya termasuk dari fikroh, sebuah pemikiran yang keliru, ya, pemikiran yang digembar-gemborkan, dan inilah doktrin, ya. Dan doktrin ini media terbaiknya adalah yaitu dakwahnya, ya, ajakannya, pembicaraannya, diskusi dan sebagainya. Yang kedua, ya, penyebab yang kedua adalah iktisadiyah, ekonomi. Karena mungkin orang nggak terlalu memperhatikan keyakinan pemikirannya, tapi membutuhkan jaminan ekonomi, ya, membutuhkan yaitu apa yang dia butuhkan dalam kehidupan itu dipenuhi. Makanya kadang-kadang kita mendengar informasi, ya, yang istilahnya di dalam teroris ada istilahnya itu yang dipinang itu kadang-kadang juga yang penting keluarga saya tercukupi, saya berjuang, saya mati nggak apa-apa. Ya, artinya ini juga ada seperti itu, meskipun tidak semuanya. Kemudian ada yang ketiga adalah, ya, politik, kekuasaan, yang akhirnya membuat pemikiran, ya, pemikiran radikal itu subur, seperti yang tadi diceritakan tentang
yaitu kelompok Khawarij. Karena mereka punya tadi itu sudah ada markasnya mereka dulu. Zaman Ali sudah mempunyai basis di daerah Harura, sehingga orang-orangnya disebut Haruri, ya, orang Haruri, orang Khawarij. Karena perpolitikan atau kekuatan, ya, kekuasaan itu mampu, ya, membuat munculnya paham radikal. Kemudian yang keempat ada sosial, ya, artinya hubungan sosial itu juga membuat radikal itu bisa muncul ketika orang bergaul, ketika orang sering ketemu, orang sering berbincang-bincang, diskusi dengan orang-orang yang mempunyai pemahaman itu akan muncul. Kemudian yang kelima adalah ya, munculnya radikal dari psikis, ya, psikologisnya. Artinya apa? Ya, yaitu sebuah kebencian kepada seseorang. Ya, mungkin tidak senang dengan orang yang bukan kelompoknya. Sehingga akan muncul bagaimana dia akan menghancurkan, membunuh, dan perbuatan sadis. Apalagi tadi itu ditambah dengan punya keyakinan yang istilahnya takfiri yang sudah disebutkan tadi. Sehingga apa? Semua kekerasan akan muncul. Nah, ini muncullah ya, yang disebut radikal tadi. Kemudian ada yang keenam adalah pendidikan. Ya, pendidikan yang keliru, dasar-dasarnya keliru, meskipun di situ didesain ya, atau diformulasikan dengan dalil-dalil, tapi pengertiannya disimpangkan. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Khawarij tadi. Mereka disebut ahlul wa'id, ya. Ahlul wa'id yaitu orang yang mengedepankan ancaman, sehingga sedikit-sedikit mereka mengatakan kafir karena takut ancaman dengan dalih ya, bahwa itu neraka, itu ada laknat, sehingga mereka menyatakan pelaku dosa besar itu adalah kafir. Nah, ini karena pendidikan yang keliru. Dan yang terakhir, termasuk yang sesuai dengan apa tema kita kali ini adalah media i'lamiyah. Ya, karena dengan tersebarnya media seperti zaman sekarang ini akan mampu menyuburkan pemahaman itu. Orang yang mungkin nggak belajar kemana-mana, nggak bertemu dengan siapa-siapa, ya, nggak gabung dengan kelompok manapun, bisa mempunyai pemahaman yang hulu tadi, ya, yang tasaddud, yang tatarruf, ya, radikal, sehingga apa? Ya, antisosial, ya, membenci orang yang mungkin tidak sesuai dengan pemikirannya. Nah, ini bentuk dari 7 penyebab ya, yang ini menunjukkan bahwa sebuah teori dakwah, metode dakwah itu menentukan, ya, menentukan. Nah, di situ Islam disampaikan dengan wajah yang indah atau Islam itu dihidangkan dengan wajah yang menyeramkan. Karena ya, Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka di sini ada satu ayat yang sedikit kita akan perinci. Judul dari tema kita kali ini adalah ya, yaitu tentang dakwah, yaitu 7 hikmah dalam ayat dakwah. Yang dimaksud dakwah ialah yaitu sebuah ya, program yang di dalamnya mengandung 4 hal. Yang pertama adalah ta'rif, memberi pengetahuan. Apa itu Islam? Apa itu pengertiannya? Kemudian setelah mengerti ada namanya yaitu tafhim, lebih memahami, memahamkan lebih dalam. Setelah memahami lebih dalam, muncul yang diharapkan dari dakwah itu adalah tahbib, mencintai. Sehingga di situ akan ada ya, kalau urusan dalam hal ketauhidan ada mahabbatullah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, mencintai Islam. Sehingga di situ akan menyiapkan dirinya untuk berkorban untuk Islam, baik jiwa dan raganya. Nah, yang keempat ada ya istilahnya itu yaitu adalah taujih. Ya, taujih itu yaitu pengarahan. Karena ketika orang sudah di dalam Islam, dia memerlukan arahan-arahan. Sehingga ayat dalam Al-Quran sendiri Allah menyebut orang iman untuk diarahkan itu 90 kali. Ya ayyuhalladzina amanu itu 90 kali ayat. Ya, di awal dari ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, surat Al-Baqarah, di akhir di surat Tahrim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan yang terakhir adalah tahmiyah. Ya. Dakwah itu tujuannya adalah menjaga dari syubhat, menjaga dari bid'ah, menjaga dari
kesesatan, kemurtatan, termasuk tadi menjaga dari tasaddudiyah, menjaga dari tatarrufiyah, kekerasan. Ya, baik dari sisi tadi itu pemikiran, akhlak dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan yaitu yang dimaksud dengan akidah. Kemudian yang kita sebut di sini ayatnya ialah yang pertama di sini satu ayat firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah Ta'ala menyatakan, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini akan kita perinci, yaitu ada 7 poin. Ya, 7 poin. Yang pertama, yaitu perintah dakwah dalam kalimat, ya, perintah dakwah dalam kalimat ud'u. Ya, perintah dakwah dalam kalimat ud'u. Ud'u maknanya adalah ajaklah. Maka di sini dari kata ad-dakwah, da'a yad'u. Jadi da'a yad'u itu dakwah. Kenapa dakwah? Ya, di sini ud'u itu adalah fi'il amr, itu adalah perintah. Maka menunjukkan itu perintah di dalam berdakwah. Perintah dalam dakwah menunjukkan bahwa setiap orang iman itu wajib, ya, wajib untuk menjadi orang yang mendakwahkan, yaitu menyerukan, karena itu sifat dari salah satu orang iman yang tidak rugi. Ya, Allah menyatakan wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. 4 hal yang membuat manusia itu enggak akan rugi. Yang pertama adalah iman. Illal ladzina amanu. Semua manusia rugi kecuali yang iman. Kemudian yang kedua yang beramal solih. Yang ketiga wa tawasaw bil haqqi, selalu dalam kebenaran, nasihat, ya, menjaga bagaimana tetap istiqomah dalam kebenaran, dan wa tawasaw bis sabri. Ya, maka dakwah itu wajib. Nah, di sini kita mensitir satu kisah yang dikisahkan oleh Suja' bin Walid. Beliau murid dari Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli ilmu yang merupakan ahli ilmu abad pertama, karena beliau lahir sebelum tahun 100. Ya. Jadi kalau masuk ya abad pertama mendekati abad kedua. Beliau mengatakan kuntu akhruju ma'a Sufyan Ats-Tsauri. Saya keluar bersama Sufyan Ats-Tsauri. Ya, saya keluar bersama Sufyan Ats-Tsauri. Fama yakadu lisanuhu yafturu anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dan ternyata ya, saya lihat ya, ketika saya keluar bersama beliau, lesannya itu tidak berhenti. Ya, tidak malas, artinya terus-menerus istiqomah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Zahiban wa roji'an. Zahiban wa roji'an. Kita lihat lafaz zahiban wa roji'an. Dalam keadaan dia pergi maupun kembali, artinya di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. Kayaknya kenal dengan kalimat itu ya. Artinya apa? Ini menunjukkan istimroriyah, yaitu keberlangsungan, kontinu, istiqomah dalam dakwah. Karena itu perintah. Jadi bentuk dari kita menetapi perintah dakwah itu adalah kita istiqomah, nggak menyerah. Dipuji ya kita nggak sombong, ya kita ditolak, dicela, dicaci maki, ya, dijuluki dengan julukan-julukan yang ya, jelek, ya di situ nggak ada menyerah. Nah, ini bentuk dari sifat ya, yang dimaksud zahiban wa roji'an tadi. Ini juga yang dimaksud oleh firman Allah yang menceritakan Nabi Nuh alaihissalam. Inni qala rabbi inni ta'autu qaumi lailan wa nahara. Saya mengajak kaumku malam dan siang, enggak pernah berhenti. Kemudian ayat berikutnya, tsumma inni ta'autuhum jihara. Saya mengajak terang-terangan. Kemudian ayat berikutnya, tsumma inni a'lantu lahum israra. Ya, saya juga mengajak secara
sembunyi-sembunyi pribadi-pribadi. Ini menunjukkan istiqomah. Makanya Allah juga berpesan pada seluruh dai, terutama dengan firman-Nya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Supaya sabar seperti sabarnya para nabi, para rasul yang masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu lima rasul. Pertama Nabi Nuh, ya, karena dakwah di kaumnya itu seabad, 950 tahun. Pagi, siang, malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang kedua, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun di tengah-tengah ya, kemusyrikan, beliau tampil menjadi imamul muwahhidin, imamul hunafa. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang luar biasa dakwahnya, harus kembali kepada Fir'aun yang sudah mentarget akan membunuh Nabi Musa. Bagaimana juga kesabarannya meramut Bani Israel. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga menghadapi orang Yahudi dan menghadapi penguasa kafir. Nah, sehingga beliau dibunuh. Dan terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut fasbir kama sabara ulul azmi? Karena kesabaran mereka tidak hanya sabar menerima musibah, tapi sabar di dalam dakwah. Ya, maka kesabaran itu bentuk dari ya, menetapi perintah dalam dakwah. Kemudian ya, yang kedua yaitu kalimat ila sabili rabbik. Kalimat ila sabili rabbik, yaitu tujuan dakwah kepada jalan Tuhanmu. Apa yang dimaksud jalan Tuhanmu? Ya, di sini kita menyimpulkan, ya kita setir dari sebuah kitab yaitu Ad-Da'wah Islamiyah li Syekh Muhammad Abdurrahman Ar-Rawi. Beliau menjelaskan sabili rabbik, jalannya Allah itu ada 7. Ya, jalan Allah itu ada 7. Yang pertama adalah ya dinullahi alladzi irtada lil alamin tamkinan li khilafatihim. Yaitu agama Allah yang Allah ridha untuk seluruh alam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Untuk apa agama tersebut? Manfaatnya yang pertama yaitu untuk tamkinan li khilafatihim. Bagaimana ya, orang yang menetapi Islam itu mempunyai kekuasaan, ya, mempunyai kemampuan untuk meramaikan bumi. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk meramaikan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah i'marul ard, ya, bil ibadah wa ta'at, ya, untuk meramaikan bumi dengan ketaatan, terutama ya sifat orang iman termasuk meramaikan masjid. Ya, innama ya'muru masajidallah itu adalah orang yang beriman. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu ya, wa taysirun li daruratihim, untuk memudahkan hal-hal yang sulit bagi mereka, yang mudarat. Hal-hal yang kesulitan yang dialami oleh manusia itu akan dimudahkan dengan Islam. Karena Islam itu sifatnya adalah ya ad-dinu yusrun. Sehingga Nabi juga menyabdakan yassiru wala tu'assiru. Ya, yang gampang-gampangan, yang mudah jangan menyulitkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa wafa'an bihukukihim. Islam itu ya sabili rabbik, Islam itu akan memenuhi haknya manusia. Kalau di akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan hak asasi manusia, Quran lebih dulu membicarakannya. Ya. Karena manusia di dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis sudah dijelaskan. Termasuk apa? Mulai janin itu sudah punya hak. Ya. Manusia di dalam janin sudah punya hak. Ibunya harus menjaga kesehatan, bagaimana janinnya sehat. Ketika lahir, di situ juga punya hak, yaitu diramut, ya, diberi ASI sampai 2 tahun. Sampai anak-anak remaja dewasa semua punya hak. Suami punya hak, istri punya hak, ya, tetangga punya hak, ya, kerabat punya hak, semua. Makanya wa atikul ladzi haqqin haqqahu. Itulah Islam. Kemudian berikutnya adalah wari'ayatan lisu'unihim. Yaitu mengatur, ya, merawat keadaan mereka. Ya. Orang iman, orang Islam, ya, dan umumnya manusia itu harus mempunyai aturan yang membuat kehidupannya itu betul-betul ya, tertata. Ya, seperti kita, bagaimana kita bermasyarakat, karena kita tidak hidup sendiri.
seperti Imam Ibnu Khaldun yang menyatakan al-insan madaniyun bit-tab'i. Manusia itu secara hakikat, secara alami itu berkelompok, enggak sendiri-sendiri. Ya, karena kalau manusia itu sendiri dia tidak akan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ya, maka harus bermasyarakat. Nah, ketika bermasyarakat, maka di sini Islam akan membuat itu. Makanya Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, secara bersama-sama. Sesuai dengan aturan Quran dan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima ialah wahimayatan liwahdatihim. Menjaga persatuan. Ya. Menjaga kebersamaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itulah simbolnya orang iman, orang Islam. Selalu bersama, bekerja sama, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghancurkan. Ya. Nah, Islam itu tampil di situ. Makanya dakwah itu ya konsennya bagaimana Islam ini wujud menjaga kebersamaan. Ketika ada dakwah ternyata memicu perpecahan, maka itu dakwah yang keliru. Dakwah yang keliru. Ya. Kalau kebenaran yang disampaikan seperti tauhid disampaikan, itu memang ada perpecahan, yaitu antara orang iman dan orang kafir. Tapi dalam kalangan orang Islam tidak boleh. Islam itu menjadikan orang Islam itu berpecah. Karena itu sifatnya Islam adalah mempersatukan. Seperti ayatnya tadi. Ya. Kemudian yang keenam adalah wa takriman li insaniyatihim. Ya, memuliakan keprimanusiaannya. Pribadi manusianya. Ya, bagaimana Islam menghormati, ya. Kalau orang mungkin di akhir-akhir ini ya mengusung istilahnya itu menghormati wanita. Islam lebih dulu bagaimana Islam memberi hak penuh kepada wanita. Ya. Bagaimana orang Islam ya, setelah melafadzkan kalimat syahadat haruma maluhu wa damuhu wa irduhu. Nah, hartanya haram, darahnya haram, kehormatannya juga haram, harus dijaga. Itu adalah takriman li insaniyatihim. Kemudian Islam juga wa isya'atan lil haqqi wal adli fima bainahum. Menyebarkan kebenaran dan keadilan di antara mereka. Nah, dakwah harus mengusung 7 hal ini. Ketika dakwah tidak mengusung ini, hanya mengusung contohnya ya, yaitu hanya kepada harga diri. Ya, bagaimana dirinya menjadi orang yang dilihat, ya, ditokohkan, atau mengusung nama ya, kelompoknya, nama lembaganya, nama komunitasnya, nama yayasannya, nama pondoknya. Ya, berarti itu bukan. Ya, karena itu bukan ud'u ila sabili rabbik, tapi ud'u ila nafsik, wa ila jama'atik, wa ila ma'hadik, wa ila muassasatik. Ya, hanya ke yayasanmu saja. Ini berarti tidak sesuai. Maka ketika itu keliru, maka juga terjadi akan ke dalam ranah radikal tadi. Karena radikal itu kan menganggap dirinya yang terbaik, sehingga dia berusaha mencari pembenaran dalil. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Bukan membenarkan yang biasa, tapi ya, bukan membiasakan kebenaran, tapi ya, membenarkan yang biasa. Nah, sehingga dalil itu ditarik. Ya, ditarik untuk bagaimana kepentingan golongannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Apa yang disebut dengan hikmah? Di sini kita mensitir dari ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menyatakan, nah, kalau kita lihat di sini juga ada 7. Ya, hikmah itu pengertiannya 7 macam. Yang pertama adalah yang disebut hikmah, al-hikmatu ibaratun anil ilmi al-muttasifu bil ahkam atau al-muttasaf bil ahkam. Yang disebut hikmah itu adalah sebuah ibarat, artinya sebuah pengertian dari ilmu yang di situ mensifati ya, atau disifati dengan hukum-hukum yang jelas. Inilah orang dakwah itu harus mempunyai modal ilmu. Maka di sini disebut bekal dakwah. Ketika dakwah tidak mempunyai bekal, berarti dia tidak memberikan apa-apa. Faqitu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak akan bisa memberi. Kalau bekalnya keliru, maka ajakannya juga akan keliru.
dia yakin mantap bahwa ajakannya mengajak surga, yang diajak juga yakin mantap dengan ajakan tersebut, tapi setelah diteliti dalil ternyata ajakan keliru, ya berarti dia tidak mempunyai bekal yang benar. Nah, ini. Kalau mengikuti kami, mengikuti kelompok kami, terjamin surganya. Ya, sampai kadang-kadang ya, cerita dari teman-teman kita itu ya, memilih yang sudah ada jaminannya, apa yang jaminannya masih insya Allah. Memilih yang jelas, apa yang belum jelas. Ini kan berarti bekalnya keliru. Meskipun pagi, siang, malam seperti Nabi Nuh, ya, mendakwakan, menggembar-gemborkan di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. Ya. Tapi ternyata keliru. Maka ya ini bukan hikmah yang diajakkan, bukan hikmah. Padahal di sini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian yang kedua adalah al-mustamilu alal ma'rifati billahi tabaraka wa ta'ala. Yaitu ilmu yang mengandung di dalamnya pengertian Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah ilmu tauhid. Dakwah ketika tidak mengajak tauhid berarti itu bukan dakwah. Karena Nabi memerintah Mu'adz bin Jabal pertama kali ke Yaman, beliau berpesan, "Falyakun awwala ma tad'uuhu ilaihim syahadatu an la ilaha illallah." Atau dalam riwayat lain, liwahidullah. Maka ketika orang itu dakwah, kok dakwahnya dimulai dengan hanya bagaimana bisa rukun bersama, ya ini, maka itu bukan dakwah sebenarnya. Karena ketika kebersamaan ternyata dalam syubhat, kekuatan ternyata dalam bid'ah, maka tidak ada artinya. Maka hikmah itu diawali dengan tauhid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang disebut dakwah adalah al-maskhub binafadil basirah. Harus selalu diiringi dengan pelaksanaan basirah. Basirah itu ketelitian yang betul-betul detail. Nah, ahli ilmu menyatakan basirah itu ada tiga. Ya, basirah ada tiga. Yang pertama al-basiratul ilm qabla dakwah. Sebelum berdakwah harus punya ilmu yang jelas dulu. Yang kedua, ya, ar-rifqu wal-lin asna'ad dakwah. Saat dakwah harus lemah lembut. Ya, harus dengan cara yang baik. Ya, sebagaimana Rasulullah sendiri diceritakan, ya, walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Kemudian yang ketiga, basiratus sabri ba'da dakwah. Setelah dakwah, ya, harus sabar. Karena apa? Pasti ada rintangan, pasti ada cobaan, pasti ada cacian, pasti ada, ya, istilahnya itu diintimidasi dan sebagainya. Seperti, ya, kawan-kawan kita yang banyak hijrah ini pasti mengalami hal itu. Nah, ini membutuhkan itu tadi, dakwah itu harus diiringi dengan sebuah kejelasan, seperti juga dalam ayatnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Nah, kemudian yang keempat yang dimaksud dengan hikmah ialah tahdzibun nafs, mendidik jiwa. Ini dari sisi akhlak. Ya. Dakwah itu harus bernilai itu. Ketika sebuah dakwah kok menghasilkan sifat yang kejam, ya, dakwahnya mantap, dalilnya mantap, tapi ternyata ketika orang itu melihat orang yang nggak sesuai, katakanlah sendakepnya beda saja, yang satu di atas dada, yang satu di tengah, ya, terus wah itu akidahnya sudah berbeda. Nah, ini berarti ya, akhirnya perlakuannya kejam. Ya, begitu sholat ditarik keluar. Nah, nanti pas sholat ditarik keluar dari masjid. Ini kan berarti tidak menghasilkan tahdzibun nafs. Kemudian berikutnya yaitu wa tahqiqul haq, merealisasikan kebenaran. Dakwah itu harus berusaha mewujudkan kebenaran. Ya, tidak bisa malah, ya, membuat kebenaran itu hancur atau di pintu kehancuran, itu enggak boleh. Harus betul-betul mengusung li'ila'i kalimatillah yal uliya. Kemudian berikutnya wal amalu bihi. Dakwah itu harus diiringi dengan praktek. Ya. Nggak bisa hanya retorika atau hanya dengan program-program tanpa ada action. Ya, seperti kita, ya, ingin mendapat ilmu, ingin mendapatkan pemahaman yang lebih, tapi kita tidak mau action, tidak datang di pengajian, tidak membuka, ya, channel-channel kajian dakwah dan sebagainya, ya sulit. Ya. Makanya dakwah itu harus praktek.
Mari kita mempunyai ilmu banyak, ternyata yang punya ilmu nggak mau mengajarkan, ya berarti bukan dakwah. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang keenam, yang kelima, yang terakhir ya, yang ketujuh, yaitu bahwa yang disebut dengan hikmah itu wasatti anittiba'il hawa wal batil. Ya, mencegah dari mengikuti hawa nafsu dan kebatilan. Nah, ini yang disebut tahmiyah tadi, penjagaan. Ya, dari subhat, dari bid'ah. Makanya kan dalam satu kajian, dalam majelis ilmu kita itu harus bisa ya merubah atau memindah dari kebodohan kepada ngerti, pada ilmu, dari subhat kepada yang jelas ya, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju taat, seperti itu. Wal hakimu man lahu dzalik. Dan disebut hakim, orang yang punya hikmah adalah orang yang mempunyai 7 hal tadi itu. Sehingga 7 itu yang disebut oleh Allah, ya, yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmah wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Kemudian yang keempat dari lafaz ya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik. Nah, di sini kita ambil hikmahnya, inilah kelembutan dalam dakwah. Inilah yang dipilih oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan Allah. Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah, ya, yang dalam sejarah Nabi disebut marhalatut ta'sis, tahapan pondasi. Untuk menancapkan pondasi ketauhidan, semua orientasinya adalah ya, masalah keimanan. Dan ini disampaikan oleh Nabi dengan lemah lembut. Ya. Dengan segala konsekuensinya. Nabi dijuluki dengan syair, dengan majnun, ya, mengumpulkan asatirul awalin, ya, mitos-mitos zaman dulu dikumpulkan. Yang tadinya Nabi dielulukan menjadi orang yang paling dihujat. Ya, itu semua oleh Rasulullah ya diterima. Ya, itu namanya wal mau'izatul hasanah. Ada satu ta'rif dari Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat, yaitu yang disebut mau'izah itu ada 3 syaratnya. Dan level memberikan pengertian secara mau'izah itu paling atas, paling tinggi. Ya. Sebelumnya itu ada level namanya dzakir. Ya, zikro, peringatan, itu hanya mengingatkan ini halal, ini haram, ini surga, ini neraka, ini boleh, enggak boleh, ini hak, ini batin, itu saja. Ya, kemudian ada yang namanya yaitu al-qasas, orang yang banyak cerita. Artinya dia bisa memberikan pengertian-pengertian dengan diiringi cerita yang itu lebih masuk, sebagaimana Al-Quran sendiri banyak kita jumpai ayat-ayat cerita. Dan yang lebih tinggi lagi adalah ya ini, mau'izatul hasanah. Syaratnya apa? Untuk mencapai cara ya, dakwah dengan metode ya, lembut yang masuk dalam kategori mau'izatul hasanah, yaitu yang pertama adalah allati tulayyinu al-qulubal qasiyah. Ya, mau'izah yang membuat hati semakin lembut. Ya, bukan malah kasar. Ya, maka Nabi sendiri ya dalam dakwah itu ya menyebut nama-nama orang yang didakwai dengan nama-nama yang mereka senangi. Kita tidak mungkin memasukkan pemahaman membuat mereka menerima apa yang kita sampaikan, sedangkan kita manggilnya saja sudah dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ya, meskipun mereka itu menjuluki kita dengan julukan-julukan yang kasar, ya, tapi kita tidak perlu membalas dengan julukan-julukan yang lebih kasar. Ya mohon maaf, kadang-kadang kita ini ya, terutama teman-teman hijrah ini kadang-kadang menyebutnya dengan kalimat-kalimat yang ya, kasar. Ya, ini. Istilahnya apa? Biasanya kita nyebut saudara tua kan jokam. Itu ada yang teruskan jokampret umpamanya. Nah, ini kan malah mencegah. Ya, itu bukan allati tulayyinul qasiyah ya. Qulubal qasiyah, hatinya malah tambah marah itu. Lah kalau marah yang kita sampaikan, jangankan diterima, didengar aja tidak. Kalau sudah terkenal sering menyebut ya, dengan panggilan-panggilan yang tidak mereka senangi. Meskipun mereka menjuluki kita lebih kejam. Kemudian yang kedua adalah watudmi'ul uyunul jamidah. Ya, yang membuat air mata itu yang tadinya kering menjadi berair. Tudmi' itu mengalirkan air mata. Ya, al-uyun, mata, al-jamita yang kering. Artinya bagaimana kita merangkai sebuah kalimat yang membuat terenyuh kepada ya, hatinya sehingga matanya berkaca-kaca. Kan tidak mungkin dengan dakwah yang
istilahnya mengata-ngatai, ya, menghujat habis, ya. Ya memang kebenaran harus kita ungkap, kejelekan harus kita ungkap. Tapi bagaimana kita mempunyai sebuah kemampuan yang itu membuat mereka itu menerima sampai menangisi, ternyata selama ini saya bodoh. Meskipun saya tadinya ditokohkan, tapi setelah lihat keterangan ternyata ilmu saya nggak ada apa-apanya. Tauhid saja belum ngerti. Ya, padahal dulu juga sampai menolak, nggak usah tauhid-tauhidan. Nah, kemudian yang terakhir, watu selihul a'mal al-fasidah, ya, yaitu memperbaiki amalan yang rusak. Nah, itulah kelembutan itu mampu, sehingga Nabi sendiri, banyak orang kafir yang menyatakan yang paling saya benci di dunia ini saya paling benci adalah Nabi, ya, Muhammad. Tapi begitu oleh Nabi didakwai dengan cara yang halus, mereka langsung menyatakan yang paling saya cintai di dunia ini adalah Rasulullah. Kemudian yang kelima yaitu dari kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, bantahlah mereka, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini masuk dalam kategori yaitu kekuatan dalam dakwah. Artinya apa? Kekuatan keilmuannya, kekuatan kemahirannya di dalam menerangkan, ya, khitobahnya, kekuatan di dalam takdim penyampaiannya, ya. Istilahnya dalam seni mengajar itu kan macam-macam, ya. Ada sistemnya ilqa itu memberi sebuah kajian-kajian tematik. Ada ad-dars, yaitu memberi kajian sebuah kitab. Nah, ini kan bentuk dari kekuatan hujah. Ya, kita tidak mungkin dakwah hanya dalam satu macam saja. Seperti Nabi juga menggunakan media alat peraga seperti melempar batu, ya, dekat kemudian melempar batu jauh. Nah, kemudian Nabi menjelaskan yang jauh itu angan-angannya manusia. Nah, kemudian yang pendek ini adalah nyawanya atau kematiannya. Sehingga manusia itu memang angan-angannya lebih jauh daripada kematiannya. Nabi juga sering memberi isyarah 2 hal, 4 hal, 5 hal. Ini bentuk dari bagaimana mempunyai kemampuan. Nah, sedikit dari ta'rif al-jidal yang disebut debat itu adalah al-jidalu huwa, ya, daf'ul mar'i khasmahu an ifsadi qawli. Ya, membantahnya, menolaknya seseorang pada lawan bicaranya tentang kerusakan, kekeliruan ucapan lawannya tadi. Dibantah, ditolak dengan apa? Bihujatin, dengan argumentasi yang kuat. Nah, dan tidak ada sekuat argumentasi hujah yaitu Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis adalah hujah yang paling kuat. Ya. Karena itulah yang membuat liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Ya, membuat kita dari kegelapan banyak menuju ke satu cahaya. Maka di sini, ya, dengan hujah ini juga enggak lepas dari ilmu. Sehingga kalau belum punya hujah, jangan sekali-sekali, ya, mengajak debat, pasti akan keliru. Umpama ngotot, ya berarti hujahnya ngawur. Nah, tapi ada, ya, karena enggak punya ilmu, tidak debat, ya, agama sudah jadi, enggak perlu diperdebatkan. Padahal ya enggak bisa. Kemudian subhah, yaitu menolak subhatnya. Ya, diteliti dalil yang digunakan apa, kesimpulannya bagaimana, istimbatnya apa, dibantah bahwa itu dalilnya ternyata enggak sahih. Nah, ini. Ya, kalau sudah enggak sahih berarti kesimpulannya semuanya keliru. Nah, ini juga dilakukan oleh Syekh Khalil dalam ta'dil subhat. Yaitu namanya sistem mujadalah. Ketika banyak penentangan, ketika orang itu masih ngotot, ya. Ada yang juga sementara saya tak di sini dulu. Nah, ini perlu ada mujadalah. Ya, perlu ada dalil-dalil yang istilahnya apa? Membungkam, tidak bisa dijawab. Ya, karena tidak bisa dibantah. Au yuqsadu bihi tashihu kalami. Ya, yang mana jidal itu juga tujuannya supaya membenarkan ucapannya. Ini kembali kepada yang diterangkan oleh Pak Jenderal tadi, bahwa kita bukan menghancurkan orangnya, kita bukan menghancurkan kehidupan mereka, tapi yang kita hancurkan adalah subhatnya, ya, subhatnya. Kemudian yang keenam adalah, ya, kalimat inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, ya, yaitu sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui dengan orang yang sesat dari jalannya. Ini masuk dalam kategori etika berdakwah. Kenapa yang dimaksud dengan etika berdakwah? Dalam dakwah kita tidak boleh hulu.
ya, bahwa kitalah yang paling benar, yang paling dijamin surganya, ya, yang paling itu namanya ghulu. Apalagi sampai ya mengkultus individukan seseorang yang mana ilmu darinya semua sudah benar. Bahkan dalil Quran hadis itu harus diteliti dulu, ya, cocok enggak? Ya, harus dimusyawarahkan. Harus ada pentaskaian. Jadi Quran hadis harus ditaskeh. Nah, sekarang pentaskehnya siapa? Pentaskehnya siapa? Ini ya, ini tidak mengimplementasikan ayat ini. Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih sesat. Ya, ini. Maka kita kalau menganggap sesat, yaitu berdasarkan dalil. Jangan hanya pokoknya bukan golongan kita itu sesat. Nah, itu berarti bukan dakwah namanya. Maka di sini kita mensitir satu kalimat dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan al-ghulu mujawazatul had. Ya, yang disebut ghulu itu adalah melewati batas. Ya, melewati batas. Dengan apa? Bi an yuzada fi syai'i fi hamdihi au dzammihi ala ma yastahiqqu wa nahwi dzalik. Yaitu dengan cara melebih-lebihkan di dalam memuji atau melebih-lebihkan dalam menghina. Dalam sesuatu yang itu melebihi haknya. Tidak sesuai dengan sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita melihat orang itu bukan sampai pada titik kafir, maka kita tidak boleh mengkafirkan. Kalau ternyata kita melihat itu bukan tidak sampai pada fasik, maka tidak boleh tafsik, menganggap fasik. Kan dalam radikal itu ya, memang simbolnya yaitu ada takfir, tabdi', tafsik. Ya, menganggap kafir, menganggap fasik, menganggap bid'ah dan menganggap fasik. Nah, ketika itu dasarnya keliru, nah, itu disebut mujawazatul haq. Apalagi hanya asobiyah, hizbiyah. Nah, berangkatnya dari ya, solidaritas kegolongan. Berangkatnya dari kultus individu seseorang. Bahwa yang membawa itulah yang paling murni, satu-satunya di dunia. Ini bentuk dari tidak memahami bahwa Allah lah yang lebih tahu siapa yang lebih lebih sesat. Dan yang terakhir yaitu kalimat wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapakah yang mendapat petunjuk. Dari sinilah kita mengambil kesimpulan bahwa inilah hasil dakwah. Ya, hasil dakwah. Di sini kita mensitir satu perkataan dari Imam Al-Albani, lasna mukallafina an nahdi quluban nas ilal haq. Kita tidak dipaksa untuk memberi petunjuk hatinya manusia sampai mereka itu hatinya punya iman, itu enggak. Ya, alladzina nad'un nas ilaihi, yang kita dakwakan. Wa innama nahnu mukallafuna bid-da'wah faqat. Kita itu hanya diperintah untuk menyampaikan saja. Ya, ini yang namanya hidayatul bayan wal irsyad. Jadi kita hanya menyampaikan keterangan. Adapun nanti ya Allah memberi yang disebut hidayatul taufik, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa hikmahnya? Kita supaya tawakkul fid dakwah. Pasrah dalam dakwah. Kalau sudah berusaha, ya sudah mengoptimalkan semua kemampuannya, nah, hasilnya Allah yang memberi. Berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, tidak boleh susah dan tidak boleh jatuh mental. Nah, inilah 7 hikmah dalam ayat dakwah, yaitu satu ayat dalam surat An-Nahl ayat 125, yang mana semua ya menjadikan kita akan lebih dakwah kita lebih bernilai dan dengan harapan lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sesuai dengan temanya, ini juga usaha kita bagaimana untuk menolak pemahaman-pemahaman yang melebihi batas dalam agama. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah.